Halo co-friend, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat kembali pada rangkaian RLC. Di sini kita gambarkan saja, ini R, resistor, ini L, induktor, dan ini C, kapasitor. Nah, di sini bisa kita cari untuk Z atau impedansi. Nah, untuk mencari Z sendiri di sini, rumusnya adalah Z dikuadratkan sama dengan R dikuadratkan ditambah dengan XL dikurang XC dikuadratkan. Dengan Z adalah impedansi dalam satuan ohm, R adalah hambatan dalam satuan ohm, XL adalah reaktansi induktif dan XC adalah reaktansi kapasitif dalam satuan ohm keduanya. Untuk XL sendiri di sini bisa dicari dengan rumus omega dikali L. Dengan omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kemudian L di sini adalah induktansi induktor. Nah, selanjutnya untuk XC atau reaktansi kapasitif bisa dicari dengan rumus 1 per omega dikali C. Dengan omega sama kecepatan sudut dan C di sini adalah kapasitas kapasitor. L tadi berada dalam satuan Henry dan C berada dalam satuan farad. Nah, kita simak bersama-sama soalnya rangkaian seri RC. Nah, di sini rangkaiannya hanya RC, bukan RLC. Berarti kalau digambarkan hanya seperti ini. Nah, ini R, kemudian di sini C, kapasitor, disusun seri. Nah, berarti kalau hanya ada RC, tidak ada L atau tidak ada induktor, berarti besar XL di sini sama dengan 0. Nah, kalau besarnya XL-nya 0, karena L-nya 0 kan tidak ada induktor, berarti di sini rumus untuk Z pada rangkaian RC di sini, rumus Z-nya berarti Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah ini berarti menjadi minus XC dikuadratkan. Min dikuadratkan kan minusnya hilang, berarti kita dapat untuk Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan XC dikuadratkan. Sudah dapat di sini rumusnya. Kita simak soalnya. Rangkaian seri RC dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC, arus bolak-balik sebesar 100 volt. Berarti diketahui di sini tegangannya 100 volt dan frekuensi angular yaitu 10 pangkat 3 radian per second. Berarti omega yaitu kita dapat 10 pangkat 3 radian per second. Seperti gambar berikut. Nah, di sini diketahui C, kapasitas kapasitor ada 25 mikrofarad. Kita harus ubah ke farad, berarti menjadi 25 dikali 10 pangkat minus 6, satuannya adalah farad. Selanjutnya, diketahui R hambatannya besarnya adalah 30 ohm. Kemudian tegangan totalnya 100 volt sudah kita catat dan frekuensi sudutnya 10 pangkat 3 radian per second sudah dicatat juga. Ditanya kuat arus dalam rangkaian. Nah, untuk mencari kuat arus dalam rangkaian di sini langkah pertama kita harus mencari Z atau impedansi. Dibutuhkan R, R-nya sudah ada. Selanjutnya XC, XC-nya belum ada. Kita cari dulu. Untuk XC rumusnya di sini adalah 1 per omega dikali C. Kita tulis XC sama dengan 1 per omega dikali C. Kita lanjutkan di sebelahnya di sini. Kita masukkan angkanya, maka kita dapat untuk XC sama dengan 1 per omeganya adalah 10 pangkat 3 radian per second dikali C. 25 dikali 10 pangkat minus 6 satuannya farad. Nah, di sini berarti kita dapat 1 per 25 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 6. Berarti pangkatnya kita jumlahkan 3 ditambah minus 6 jadi minus 3. Berarti 10 pangkat minus 3. Sehingga di sini kita dapat untuk XC-nya sendiri sama dengan 40, satuannya adalah ohm. Sudah dapat XC, sekarang kita cari Z atau impedansinya. Maka di sini Z dikuadratkan sama dengan R dikuadratkan ditambah XC dikuadratkan. Nah, di sini kita masukkan R-nya, hambatannya. Berarti Z dikuadratkan sama dengan 30 kuadrat ditambah XC-nya di sini adalah 40 dikuadratkan. Berarti di sini Z kuadrat sama dengan 900 ditambah dengan 1600. Berarti di sini Z kuadrat sama dengan 2500 sehingga kita dapat untuk Z-nya di sini kita akarkan di kedua ruas sama dengan 50, satuannya adalah ohm. Nah, kita sudah dapat Z atau impedansinya. Sudah dapat impedansi, selanjutnya ditanya kuat arus dalam rangkaian. Untuk mencari kuat arus kita ingat hukum ohm. Nah, hukum ohm di sini kita lanjutkan di sebelah sini karena tinggal sedikit. Berlakukan V sama dengan I dikali R. Nah, R ini kan adalah hambatan. Kalau dicari tegangan total atau V, maka di sini V sama dengan I karena kuat arus rangkaiannya seri, berarti kuat arusnya sama, dikali Z. Z di sini adalah impedansi, ini seperti hambatan total dari rangkaian RC. Nah, kita masukkan saja V-nya adalah 100 volt diketahui, I-nya yang dicari, dikali Z-nya adalah 50 ohm. Maka di sini kita dapat untuk I-nya atau kuat arus yang mengalir sama dengan 100 bagi 50 yaitu 2 ampere. Jadi jawaban yang paling tepat di sini berada di opsi yang delta. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.